Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Akan mempresentasikan yang berjudul penerapan cloud computing, pemanfaatan cloud computing pada bidang pendidikan. Lanjut. Definisi cloud computing. Banyak pihak memberikan definisi cloud computing dengan perbedaan di sana-sini, antara lain Wikipedia mendefinisikan cloud computing sebagai komputasi berbasis internet. Ketika banyak server digunakan bersama untuk menyediakan sumber daya, perangkat lunak, dan data pada komputer atau perangkat lain pada saat dibutuhkan. Sama seperti jaringan listrik. Yang kedua itu menurut Gartner mendefinisikannya sebagai sebuah cara komputasi ketika layanan berbasis TI yang mudah dikembangkan dan lentur disediakan sebagai sebuah layanan untuk pelanggan menggunakan teknologi internet. Menurut Forrester, mendefinisikannya sebagai standar kemampuan TI seperti perangkat lunak, platform aplikasi, atau infrastruktur yang disediakan menggunakan teknologi internet dengan cara swalayan dan bayar pemakaiannya. Secara sederhana, cloud computing dapat kita bayangkan seperti sebuah jaringan listrik. Apabila kita membutuhkan listrik, apakah kita harus punya pembangkit listrik sendiri? Tentu tidak. Kita tinggal menghubungkan penyedia layanan, dalam hal ini PLN, menyambungkan rumah kita dengan jaringan listrik, dan kita tinggal menikmati layanan tersebut. Pembayaran kita lakukan bulanan sesuai pemakaian. Lanjut. Yang B, sejarah cloud computing. Cloud computing dimulai pada tahun 1960, berawal dari pemikiran seorang pakar komputasi dan kecerdasan buatan dari MIT yang berbunyi, suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti halnya listrik dan telepon. John McCarthy. Kemudian berlanjut pada tahun 1995, Larry Ellison, pendiri perusahaan Oracle, dia mengungkapkan bahwa New World Computing, ide ini sebenarnya cukup unik dan sedikit menyindir perusahaan Microsoft pada saat itu. Intinya, kita tidak harus menanam berbagai perangkat lunak ke dalam PC pengguna, mulai dari sistem operasi hingga perangkat lunak lainnya. Cukup dengan koneksi dengan server di mana akan disediakan sebuah environment yang mencakup berbagai kebutuhan PC pengguna. Lanjut. Pada akhir era 90, lahir konsep ASP, Application Service Provider, yang ditandai dengan kemunculan perusahaan pusat pengolahan data. Ini merupakan sebuah pengembangan pada kualitas jaringan komputer. Akses untuk pengguna menjadi lebih cepat. Dan pada tahun 2000, Mark Benioff, yang merupakan wakil presiden perusahaan Oracle, ini mengungkapkan bahwa Salesforce.com ini merupakan sebuah perangkat lunak CRM dengan basis Software as Service. Tak disangka gebrakan ini mendapat tanggapan hebat sebagai suksesor dari visi Larry Ellison. Dia memiliki sebuah misi, yaitu The End of Software. Dan pada tahun 2005 hingga sekarang, cloud computing sudah semakin meningkat popularitasnya, dari mulai penerapan sistem, penggunaan nama, dan lain-lain. Amazon.com dengan EC2, Elastic Computer Cloud, Google dengan Google Apps, Engine IBM dengan Blue Wolf Initiative, dan sebagainya. Perhelatan cloud computing meroket sebagaimana berjalannya waktu, dan sekarang sudah banyak sekali pemakaian sistem komputasi itu. Ditambah lagi dengan sudah meningkatnya kualitas jaringan komputer dan beragamnya gadget yang ada. Contoh pengaplikasiannya adalah Evernote, Dropbox, Google Drive, SkyDrive, YouTube, Script, dan lain-lain. Lanjut. C. Cara kerja sistem cloud computing. Seorang pengguna cloud membutuhkan perangkat klien seperti laptop, komputer, pad, ataupun sumber daya komputasi lainnya dengan web, browser, atau rute akses yang lain disetujui. Untuk mengakses sistem cloud melalui World Wide Web, biasanya pengguna
akan login ke cloud pada penyedia layanan atau perusahaan swasta. Lanjut akan dibahas oleh Yaya. Ya, terima kasih Mas Aiman. Cloud computing bekerja secara client-server menggunakan protokol web browser. Cloud menyediakan server berbasis aplikasi dan semua layanan data kepada pengguna. Dengan output ditampilkan pada perangkat klien, jika pengguna ingin membuat dokumen menggunakan pengolah kata. Semisalnya, Cloud menyediakan aplikasi yang cocok yang berjalan pada server yang menampilkan pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna pada layar web browser klien. Memori yang dialokasikan untuk web browser, sistem klien digunakan untuk membuat data aplikasi muncul di layar sistem klien tersebut. Tetapi semua perhitungan dan perubahan dicatat oleh server. Dan hasil akhir, termasuk file yang dibuat atau diubah secara permanen, akan disimpan pada server cloud. Kinerja dari aplikasi cloud tergantung pada kecepatan akses jaringannya dan kehandalan serta kecepatan pemrosesan perangkat klien. Sejak layanan cloud berbasis web bekerja pada berbagai platform termasuk Linux, Macintosh, dan komputer Windows, ponsel smart, dan perangkat tablet dengan internet dan mengakses World Wide Web. Juga menyediakan layanan cloud untuk telekom, commuting, dan pengguna ponsel. Sebuah penyedia layanan mungkin mempunyai kekuatan pemrosesan dari beberapa komputer remote. Cloud untuk mencapai tugas-tugas rutin seperti backup jumlah besar data, olah kata, atau pekerjaan komputasi secara intensif. Tugas-tugas ini biasanya mungkin sulit, memakan waktu, atau mahal untuk pengguna individu atau perusahaan kecil untuk menyelesaikan, terutama dengan sumber daya komputasi yang terbatas dan dana. Dengan komputasi cloud, klien hanya memerlukan komputer sederhana seperti netbook, dirancang dengan komputasi cloud dalam pikiran atau bahkan smartphone dengan koneksi ke internet maupun jaringan perusahaan. Dalam rangka untuk membuat permintaan data dari cloud, maka istilah perangkat lunak sebagai layanan SaaS, perhitungan dan penyimpanan dibagi antara komputer remote untuk menangani volume besar dari keduanya. Sehingga klien tidak perlu membeli perangkat keras yang mahal atau perangkat lunak untuk menangani tugas. Hasil dari tugas pengolahan dikembalikan ke klien melalui jaringan tersebut, tergantung pada kecepatan koneksi internet. D. Pemanfaatan cloud computing dalam bidang pendidikan. Cloud computing merupakan teknologi yang sangat cocok digunakan untuk menunjang proses pembelajaran di institusi pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan, cloud computing merupakan teknologi dengan biaya rendah dan mudah digunakan. Selain itu juga, saat ini juga setelah banyak research, baik berupa aplikasi dan layanan yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan teknologi informasi, khususnya cloud computing pada institusi pendidikan, meliputi information system, learning and management system, communication, dan collaboration, dan juga productivity tools. Informasi sistem atau sistem informasi adalah aktivitas mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi menggunakan perangkat teknologi informasi. Sebagai solusi, institusi pendidikan dapat memanfaatkan layanan cloud computing, open source student information system. OpenSys merupakan penyedia layanan cloud computing, khususnya sistem informasi dengan situs dan modal yang lengkap, mulai dari pengolahan data siswa, transkrip, maupun penjadwalan. Institusi pendidikan tidak perlu lagi mengembangkan sistem informasi secara standalone dan lebih menghemat biaya. Learning Management System adalah suatu perangkat lunak ataupun software yang digunakan untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan,
belajar mengajar, dan kegiatan secara online. Aktivitas dan interaksi dilakukan secara online. Dengan LMS, proses belajar mengajar menjadi lebih fleksibel tanpa harus bertatap muka di kelas. Materi dan dokumen akademik yang dikemas dalam bentuk digital memudahkan penggunanya untuk mengakses dan belajar kapanpun dan dimanapun. CyberWorks merupakan salah satu penyedia layanan LMS berbasis cloud computing dengan jenis layanan SaaS, Software as a Service. Pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh penyedia layanan dengan cara berlangganan via web tanpa harus memikirkan proses development dan pemeliharaan sistem. Dari kesimpulan di atas, kesimpulannya adalah 1. Cloud computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di dalam server di internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna ataupun klien. Termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, komputer tembok, handle, sensor-sensor, monitor, dan lain-lain. Yang kedua, cloud computing atau komputasi awan menyajikan model baru untuk layanan teknologi informasi yang melibatkan jaringan secara keseluruhan untuk melayani permintaan akses bersama yang terukur secara dinamis dan elastis, serta memanfaatkan sumber daya virtual. Cloud computing memiliki potensi untuk memperbaiki pengelolaan suatu sistem serta menawarkan kecepatan akses, fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya yang murah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan masih tergolong rendah dan belum merata. Permasalahan ini disebabkan oleh karakteristik umum institusi pendidikan yang semakin rendahnya daya beli sarana prasarana teknologi informasi. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten, serta banyak pengguna sistem yang masih awam, tidak tahu terhadap hal tersebut. Berdasarkan karakteristik tersebut, ada beberapa kriteria teknologi informasi yang cocok untuk diimplementasikan pada institusi pendidikan, yaitu murah meriah, mudah digunakan, mudah dan murah dalam perawatan, serta mudah dalam mendapatkan dukungan teknisnya. Saran penulis tentunya masih menyadari, saya terutama dan juga Mas Wawan masih menyadari PPT di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki, saya khususnya dan Mas Aiman akan memperbaiki PPT tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari para pembaca. Sekian dari kami dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.